Hari ini saya akan coba bahas tentang masalah uang, karena ada beberapa orang yang meminjamkan uang dengan bunga. Apa kata Alkitab? Alkitab di Imamat 25:36 berkata seperti ini, "Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus hidup takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu." Bapak Ibu, kalau ada orang datang susah kepada kita, dan dia minta pinjam uang sama kita, kalau ada uang dipinjamin. Kalau nggak ada uang, ya nggak usah dipinjamin. Apalagi pakai nanti dibungakan. Itu jahat di hadapan Tuhan. Kalau dia pinjam uang dan kita punya uang gitu ya, tapi kita nggak mau minjamkan, jauh lebih baik dikasih. Dia minjam 1 juta, kita punya uang hanya 1 juta. Kalau nggak mau pinjemin, bilang apa adanya. Kalau perlu hanya kasih 100.000 aja lebih cukup. Supaya apa? Kita ini nggak punya masalah di kemudian hari. Seringkali hubungan seseorang dengan orang lainnya itu putus karena hutang. Karena hutang ini seringkali memutuskan hubungan sama saudara, sesama anak Tuhan, sesama orang. Karena apa? Karena seringkali orang yang menghutangin, pingin hutangnya itu balik. Padahal yang hutang sendiri dalam kondisi susah. Bagaimana mungkin dia bisa membalikkan apa yang dipinjamnya? Makanya dibutuhkan pengertian supaya kita nggak terjebak dengan hal seperti ini. Imamat 25:37, "Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba." Kita nggak boleh. Ini ayat ini ngomong sekali, berkali-kali loh. Di Nehemia 5 ayat yang ke-7. "Setelah berpikir masa-masa, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar." Tuhan sendiri marah seringkali karena apa? Orang makan membunga uang. Di Mazmur 15 ayat yang kelima, Mazmur 15 ayat yang kelima, "Yang tidak meminjam uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah, siapapun yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya." Di Amsal 28 ayat 8, "Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang lemah." Ayat yang Yeskiel 18 ayat 8, "Tidak memungut bunga uang dan mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia." Yeskiel 18 ayat 13, "Memungut bunga uang dan mengambil riba, orang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukan, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri." Ini nggak boleh sama sekali. Menjauhkan diri dari Yeskiel 18 ayat 17, "Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup." Yeskiel 22 ayat 12, padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tetapi kau lupakan, demikianlah firman Tuhan. Keluaran 22 ayat yang ke-25, jika engkau meminjam uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ini ayatnya masih banyak sekali loh. Jangan kita, kalau ada orang pinjam uang itu kita bungain. Nggak perlu. Orang dia sendiri lagi susah kok, kita mau timpakan kesusahan itu lagi. Kalau dia pinjam, nggak mau pinjemin, nggak usah dipinjemin. Kalau ada uang ya diberkatin. Supaya apa? Kita nggak putus hubungan kita. Hati kita juga netral. Hubungan kita juga baik. Seringkali orang coba cari keuntungan dengan membungakan uang. Lupa itu bank bagaimana? Bank itu bukan perorangan. Itu PT. Itu urusan mereka. Tapi kita yang secara perorangan sebagai anak Tuhan nggak boleh membungakan uang. Kita harus hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Ada beberapa orang kemarin yang tanya, "Pak, bagaimana? Bisnis saya nih, pokoknya tentang membungakan uang." Saya belum jawab waktu itu. Dan harusnya sebagai anak Tuhan jangan jadi lintah darat, membungakan uang, mencari keuntungan untuk orang-orang yang susah, dan akhirnya kita sendiri puasin kita makan dengan hasil uang yang kita bungakan. Padahal mereka sendiri hidup susah. Kita itu hidup dipanggil untuk jadi berkat,
bukan untuk jadi rintah darat, untuk menghisap orang-orang yang miskin, kita perlakukan buruk. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup dalam ketetapan Tuhan, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi. Saya percaya kalau orang hidup dalam ketetapan Tuhan, orang itu akan diberkatin. Makanya kita harus diberkatin Tuhan. Kita minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kita nggak minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kita akan menjadi orang yang bodoh, sehingga tidak bisa dipercayakan apa-apa sama Tuhan dan sama orang lain. Hanya orang yang pandai, orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, orang itu bisa dipercayakan oleh orang lain loh. Bisa mengelola bisnis, bisa membangun bisnis, bisa kerjasama, dan lain sebagainya. Kita jadi orang Kristen dilarang bodoh. Kita harus belajar, kita isi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya percaya kalau orang itu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, hidupnya akan diberkatin Tuhan. Tuhan akan pakai siapapun untuk membuka jalan memberkatin kita. Karena kita didapati menjadi orang yang bisa dipercaya, mengelola yang baik, mengembangkan bisnis, mengelola uang dengan baik. Kita harus didapat menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harus belajar terus jadi orang Kristen. Orang Kristen dilarang bodoh. Jangan kita kalah dengan orang dunia. Orang dunia itu banyak yang pintar dan pandai loh. Seringkali anak Tuhan malah bodoh-bodoh. Merasa, apalagi kalau hidupnya ngeroh itu ya. Ngelihat ke surga terus, dia lupa bahwa tinggal di bumi. Tinggal di bumi itu masih butuh duit, butuh kerja, butuh menghidupi anak istrinya dengan uang, memberikan yang terbaik kepada anak istrinya. Tapi kalau pikirannya ngeroh terus tanpa nginjek bumi, hidupmu akan ngawur dan berantakan. Tidak heran, orang nggak bisa percaya dengan kita. Kalau kita bisa dipercaya, memiliki pengertian, mengelola dengan baik, orang akan cari kita, pekerja akan cari kita. Kita belajar dari Salomo, berkat datang karena Salomo memiliki hikmat. Bahkan raja-raja, namanya masyhur di antara para raja-raja. Bahkan ratu dari negeri Seba datang memberkatin dia karena ingin belajar hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya percaya kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kita akan dipercayakan perkara-perkara besar. Orang lain juga akan percayakan pekerjaan yang besar buat kita. Kita harus didapati menjadi orang yang benar-benar mau belajar terus, mau mengembangkan pengetahuan, mengembangkan diri dengan baik. Jangan puas dengan diri sendiri, dengan keadaan sampai hari ini. Tuhan masih punya rencana besar ke depan. Semakin kita mempersiapkan wadah yang besar ke depan, semakin Tuhan akan memberkatin kita. Semakin Tuhan akan melimpahi kita dengan kelimpahan anugerah dan kemurahan yang ajaib dan dahsyat. Saya berdoa Bapak Ibu tambah hari, tambah diberkatin Tuhan, tambah dibawa dalam jalan pusat kehendak-Nya. Semakin diurapin Tuhan, semakin dipakai Tuhan dalam rancangan ilahi yang ajaib dan dahsyat. Saya berdoa Bapak Ibu tambah hari, tambah terus mempersiapkan wadah yang besar untuk pekerjaan yang mulia di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan God bless you.